Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyuluhan melalui media kali ini temanya Ramadan, bulan diijabahnya doa. Ketika orang Arab dusun datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Allah itu dekat atau jauh?" Dikala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang cerdas. Dia melihat siapa yang datang. Kalau dijawab nanti Allah itu dekat, maka dia akan beranggapan kenapa tidak bisa dilihat. Nah, kalau dijawab Allah itu jauh, maka orang Arab dusun ini akan berkata, kalau jauh berarti mudah kita melakukan berbuat dosa. Nah, yang menjawab pertanyaan orang Arab dusun ini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku menanyakan tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan bahwasanya aku itu adalah dekat. Dan apabila mereka bermohon kepadaku, aku akan penuhi permohonannya. Tapi dengan syarat, penuhi dulu panggilanku, beriman kepadaku, niscaya mereka itu akan mendapat petunjuk. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, apabila hamba-hambaku mendekat kepadaku satu jengkal saja, maka aku akan mendekat kepadanya satu hesta. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu hesta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Dan apabila datang hambaku kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Begitulah. Kalau kita lihat ayat dan hadis ini, Allah menantang kita. Semakin dekat kita kepada Allah, Allah pun semakin dekat kepada kita. Makanya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan situasi wabah penyakit corona ini, ada orang yang berkata kepada kita, kenapa kita takut kepada corona? Kita kan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, sahabatku, beda. Kalau takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam ayat dan hadis tadi, kita harus mendekat. Tetapi kalau kita takut kepada makhluk seperti penyakit ini, kita harus menjauh. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, pirro minal majzum piroroka minal asad. Larilah engkau dari penyakit yang menular sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, ingatlah sewaktu kami, waktu kocek-kocek dulu, waktu anak-anak, waktu di hutan mencari biji jambu monyet, kalau bahasa kami jambu Arab. Dikala itu ada babi kondio. Apa yang terjadi dikala itu? Dia mengejar kami. Apakah kami tidak lari? Lari. Alhamdulillah, lai pandai awak manji. Insyaallah selamat. Lari.
Makanya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui apa kita sekarang ini? Melalui doa inilah. Karena doa ruhul ibadah. Doa otaknya ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini tidak luput dari doa. Tidak luput. Mulai kita itu bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan masuk WC pun kita berdoa. Apatah lagi suasana seperti ini. Tidak ada lagi tempat meminta, kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di dalam bulan suci Ramadan ini, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan ikhtiar. Kita sudah berusaha melakukan protokol kesehatan. Sudah kita lakukan. Tapi tanpa kita berdoa itu akan menjadi rapuh, hampa, tidak ada gunanya sama sekali. Begitu juga sebaliknya. Hanya berdoa tanpa kita membuat protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, kita tidak taati, maka itu tidak akan juga berhasil. Kedua-duanya harus kita laksanakan. Berdoa dan berusahalah. Mudah-mudahan COVID-19 ini berlalu. Itulah akhir cara kita agar kita selamat dari mara bahaya dan penyakit ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.